pendapatan asli desa yang disebut PAD. Kenapa saya kemarin lomba di 2017 saya dapat harapan satu, bukan menjadi juara satu atau juara dua, karena PAD desa yang ada di Kabupaten Bekasi minim sekali. Ya, baru satu-satunya desa yang bisa menggali potensi desa yang ada di perusahaan-perusahaan hanya Pasir Sari pada saat itu. Padahal dibandingkan dengan Jayamukti jauh berbeda. Luas wilayahnya sangat luas Jayamukti dibandingkan dengan Pasir Sari. Kenapa kita tidak harus atau tidak bisa menggali potensi yang ada di wilayah kita masing-masing, tidak harus mengandalkan anggaran yang tinggi ini. Ini luar biasa tadi disampaikan ya sama Pak Haji Nanbudin tadi, kita adalah Jayamukti nomor 3 anggaran terbesar se-Kabupaten Bekasi, Bapak dan Ibu sekalian. Tapi bagaimana memanfaatkannya? Tetap aja jalan masih pada jelek. Ya, penghijauan tidak tertata dengan rapi. Di sini kesalahan siapa? Kesalahan masyarakat menurut saya tidak. Kesalahan siapa? Kesalahan pemimpin yang tidak proaktif terhadap masyarakatnya. Itu menurut saya semuanya. Entah kalau ada yang protes kesalahan dari pihak pemerintah, silahkan usul kepada saya. Dikala saya masih berdiri di hadapan bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Lalu di sini bapak dan ibu, ya, peran serta industri ya yang ada di kita ini sama sekali Pak hanya dimanfaatkan dengan begitu saja untuk kepentingan pribadi, tapi bukan untuk kepentingan umum, ya, untuk umum tidak ada. Terus peran serta masyarakat dan lain sebagainya. Coba dilanjut. Nah di sini Pak, di sini di tata kelola keuangan juga tadi sudah disampaikan oleh Pak Haji Nanbudin. Secara garis besar tata kelola keuangan yang bagus dan yang benar seperti ini. Ya. Bukan uang itu ya kepala desa langsung ke bank, dibawa ke kantor desa, disimpan di rumah kepala desa, lalu tidak dimanfaatkan lagi itu uang. Bukan begitu sepertinya. Ya, maka disinilah peran serta masalah keuangan masuk ke sini, dikembalikan lagi. Disinilah LPMD desa. Lembaga pemberdayaan masyarakat desa harus dia melakukan tentang pemerintahan kewilayahan kemasyarakatan. Silakan bangun sesuai dengan aturan yang ada. Ya, di situ ada yang namanya RAB, rencana anggaran belanja yang dibuat oleh konsultan. Silakan LPMD bangunkan sesuai dengan aturan yang ada. Itu menurut yang sebenarnya ini, Pak. Ya, ini saya sengaja sebuat seperti ini adalah ini ekspos nasional, Pak. Dikala saya lomba tingkat nasional inilah yang saya ekspos di Kementerian Dalam Negeri pada saat itu tahun 2017. Inilah hasilnya. Lalu begini Pak, masalah PAD, pendapatan asli desa harus bagaimana kita menciptakan PAD. Jangan masuk kategori pungli, ya. Jangan masuk kategori pemberasan. Di sini ada. Ya, penerimaan dikeluarkan secara rutin, pembangunan kewilayahan. Di sini semuanya dipertanggungjawabkan di hadapan para tokoh masyarakat, para pengusaha. Kemana uang Anda yang diserap oleh kepala desa, yaitu untuk kepentingan di pembangunan desa. Silakan lanjut. Nah ini Pak, ya. Di sini yang namanya Jayamukti saya bikin rencana saya, andai kata saya terpilih 816, 8 kebijakan terobosan tentang pemerintahan, 1 kebijakan tentang kewilayahan, dan 6 kebijakan tentang kemasyarakatan. Maka dengan adanya 81 ini pemerintahan bisa stabil berjalan sesuai dengan aturan. Bilang gitu. Nah ini Pak. Jadi tata kelola ya, tata cara pembuatan perdes seperti ini juga Pak. Silakan nanti ibu-ibu pembuatan perdes seperti apa. Perdes bisa dilaksanakan atau dilakukan dan bisa berlaku atas dasar musyawarah yang disahkan oleh BPD, maka jadilah yang namanya perdes. Nanti saya akan tanya kepada ibu hasil keterangan saya, mudah-mudahan di sesi tanya jawab, dan sebaik juga nanti bertanya yang nantinya ada hadiah dari saya. Nah ini Pak, terobosan ya. Di tahun 2016 saya sudah menciptakan Pak perdes yang namanya ojek online Pak. Ini 2016 Pak, murni ya. Perdes itu peraturan desa Pasir Sari yang sekarang bisa dirasakan bertebaran para ojek-ojek online. Inilah hasil ciptaan saya 2016
Yang sekarang sudah dirasakan masing-masing ojek online inilah penciptaannya saya, yaitu tahun 2016. Cuman di sini ada Desa Jaya Muktinya, ya. Jaya Muktinya supaya nggak ada bau-bau pasir sari. Saya sudah muak banget dengan pasir sari, benar. Ya, saya berjuang. Nah, di sini, Pak, ya. Ini santunan kematian. Melalui Perdes tadi maka digodoklah yang namanya santunan kematian di sini. Setiap orang meninggal berarti mendapat santunan dari kepala desa atau dari desa sebesar 500.000. Di sini ada. Lalu bagaimana di Jaya Mukti itu akan saya terapkan seperti biasanya, ya. Terus masalah kesehatan dan keagamaan. Masalah keagamaan, setiap kegiatan keagamaan di majelis taklim maupun musola ini ada yang namanya bantuan dari kepala desa 1 juta, Pak. Baik itu masalah urusan keagamaan tentang maulid, Isra Mi'raj, di sini ada tanpa harus dipinta oleh panitia penyelenggara. Jadi sudah ada, Pak, ya. Sudah ada. Nah, di sini, Pak. Di sini bukan gapura, ini bukan sembarang, hanya sebatas untuk memperindah suatu wilayah. Ini ciptaan saya adalah gapura karena ini munculnya suatu inovasi bahwa Pasir Sari pada masa lalu adalah lahan industri. Lahan industri sudah jelas banyak pendatang yang memang datang bekerja di wilayah Jaya Mukti, di Pasir Sari. Lalu tengah malam keluarganya mencari alamat. Mau tanya ke masyarakat sudah tidur, tanya ke aparat desa sudah tidak pada ada. Maka dengan adanya running text selamat datang di Kampung Tegagede RTA 2, maka disitulah terjawab, tidak harus mempertanyakan kepada pihak manapun, inilah alamat keluarga saya. Maka inilah jelmaan daripada inovasi saya, ya. Semua kepala desa itu harus ini sampah, Pak. Sampah di sekarang. Kita berbicara masalah tentang kemasyarakatan. Yang sulit ditangani adalah sampah. Maka di sini saya sudah bekerja sama pada saat itu, yang mudah-mudahan di Jilid 2 Jaya Mukti nanti saya akan bekerja sama dengan pihak Pemda terkait tentang menangani hal sampah, sehingga sampah tersebut di sini bisa menjadi produksi atau bisa menghasilkan nilai uang yang disebut bank sampah. Saya di sini di 07 waktu tidak gede saya ciptakan di sini bank sampah. Di sini ada pengelolanya, ibu-ibu setiap hari Minggu dia datang ditimbang berapa, masuk dalam kategori catatan istilah kata tabungan dia, bila mana kebutuhan anggaran bisa diambil. Inilah yang namanya bank sampah. Ya, dilanjut. Nah, di sini mungkin sekilas info tentang BUMDes, ya. BUMDes di sini ada Bapak dan Ibu sekalian. Mungkin bapak-bapak tidak tahu apa sih kerjanya BUMDes yang ada di wilayah Desa Jaya Mukti. Hanya sebatas BUMDes, badan usaha milik desa, tapi kerjanya enggak jelas. Padahal permodalan banyak. Kita bisa mempergunakan permodalan dari pusat, anggaran pusat. Kita bisa mempergunakan anggaran dari kabupaten, dan kita bisa pula minta bantuan anggaran dari Provinsi Jawa Barat. Ini, Pak, kinerja BUMDes yang harus dikembangkan di wilayah desa-desa se-Indonesia berdasarkan instruksi dari Presiden tahun 2017. Sayalah orangnya yang 4 hari di Istana Presiden pada saat itu. Ini, Pak, seharusnya, ya, seharusnya. Nah, bagaimana kita perusahaan masalah BUMDes, perusahaan kita UKM-nya, jasanya desa, nah inilah yang namanya BUMDes, Pak. Mudah-mudahan ke depan BUMDes Jaya Mukti bukan sekedar hanya sebatas nama dan sebutan, bisa dikelola oleh bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian yang memang punya ahli dalam bidang masalah urusan pengelolaan tentang BUMDes. Adapun permasalahan modal nggak usah takut, tinggal bagaimana kepada saya menjadi fasilitator. Karena modal ini yang dari pemerintah tidak pernah mengembalikan, bisa dikembangkan. Yang penting jelas usahanya. Ya, di sini banyak, Pak, masalah UKM-nya seperti apa, jasa perusahaan, dan masalah desa. Nanti bila mana saya terpilih, brosur ini saya kembalikan kepada masyarakat. Silahkan hayu kembangkan BUMDes yang ada di wilayah kita masing-masing. Mudah-mudahan BUMDes di wilayah kita bisa bersaing dengan desa-desa lain, baik di Kabupaten Bekasi maupun di luar Kabupaten Bekasi. Dilanjut. Nah, ini, Pak, ya, kalau ini saya kira
selama saya menjabat ini Pak, sekilas info aja, saya hampir 13 bahkan 17 kejuaraan yang saya raih selama saya menjabat 6 tahun. Ya, di semuanya ini, nah inilah Pak, ya, semua ini yang kedua kalinya saya raih kejuaraan-kejuaraan, ya. Di tingkat provinsi Jawa Barat 5.312 desa saya juaranya Pak ini. Di Kabupaten Bekasi 180 desa ini kecil. Ini kekerasan dalam rumah tangga saya adalah yang terbaik dalam gerak dan kata bagaimana mengantisipasi tentang kekerasan dalam rumah tangga ini. Contoh hadiahnya saya dialih, dan ini adalah tingkat nasional sebesar ini Pak, ya, sebesar ini. Saya juga dulu bangga sekali dapat ini, diduga sama saya 3 kilo ada emas, nggak tahu saya kerok-kerok, luarnya kuning dalamnya mah besi, ya. Alhamdulillah. Tapi di sini saya berjuang hampir 1 bulan berlomba di tingkat nasional 24 provinsi Jawa Barat, hasilnya apa tuh nasional hasilnya hanya ini. Terus Kujang provinsi Jawa Barat udah di saya. Nah ini bukti-bukti Pak, bukti-bukti saya. Ini bukti-bukti Pasir Sari saya ada Pak, Pasir Sari dengan 717. Ada semua kita, karena desa itu harus punya moto tersendiri. Kalau tidak punya moto tersendiri, saya kira sulit menjadi kepala desa meraih kejuaraan. Lanjut. Nah ini sekilas info aja Pak ya, sebagai bayangan. Tapi kalau memang nanti saya terpilih, hanya sebatas ini kecil Pak, di kepala desa Jayamukti. Perusahaan banyak, lahan banyak, hanya sebatas ini kecil. Mungkin mobilnya juga bisa 5, bisa 6 Pak, untuk operasional masyarakat. Silakan lanjut. Nah ini saya juara Pangripta Pak, juara Pangripta dengan hadiah 3 miliar saya Pak, tapi bukan berbentuk uang tersebut bisa digunakan untuk perbaikan jalan. Inilah 3 miliar yang saya peroleh, ya, dari 180 desa. Inilah Pak kepala desanya yang kecil, ya. Lanjut. Nah ini kalau tingkat provinsi apa tingkat kabupaten mah kecil Pak. Kalau kita biayanya sampai hadiahnya ayam Pak, ya, ini 11 juta hadiahnya saya. Tapi luar biasa capeknya saya, anggaran saya habis-habisan di masalah untuk meraih di tingkat Kabupaten Bekasi, hadiahnya 11 juta, ya. Lanjut. Nah ini saya di nasional, lanjut perwakilan, ya. Nah ini kunjungan Pak, sebenarnya banyak saya kunjungan dari Bali, semua dari Kalimantan, Sulawesi, belajar semua di Pasir Sari. Ini contohnya saya jadi narasumber nasional. Lanjut. Nah ini Pak, nah ini adalah salah satu polisi Jepang yang studi banding di saya Pak, ya, di Polda Metro yang dilimpahkan ke Pasir Sari. Inilah polisi Jepang dari sisi mana? Dari sisi keberhasilan bahwa terjadinya demo besar-besaran di wilayah desa lain, ternyata di Pasir Sari pada saat itu tidak ada demo satupun. Ini wujud nyata, maka Jepanglah sampai studi Bandung apa konsep daripada kepala desa sehingga menciptakan situasi yang kondusif. Dilanjut. Nah ini Pak dari kementerian. Dari kementerian di sini LPMD ini tidak serta-merta dia nggak bangun diam, nanti ada tim dari kementerian diperiksa jalan demi jalan bagus enggak, standarnya sesuai enggak dengan aturan yang ada. Nanti itu fungsinya, tugasnya LPMD. Bila mana saya nanti terpilih, siap-siap untuk membangun Jayamukti ke depan. Ini Pak semua, ya. Terus lanjut. Sekilas info, terima kasih. Kalau di sana ada Pak, desaku adalah rumahku. Cuman ini kena cepat-cepat.